Dan kami mengucap syukur kami diberi kesempatan untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepada Raja kami. Kami bersyukur karena setiap hari ada mezbah pujian penyembahan yang terus naik dari tempat ini. Biarlah kami didapati tetap setia, kami didapati tetap berkenan kepadamu Tuhan. Untuk memberikan kepada Raja kami pujian dan penyembahan yang tidak sekedar dari mulut, tapi semua ini berasal dari hati kami. Kami mengucap syukur, sebentar kami akan dengar firman, biar firman-Mu ini boleh berbicara untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menaikkan pujian. Dan hari ini saya mau sharing sesuatu saudara. Kita buka sama-sama di dalam Hakim-Hakim 7 ayat kedua. Ini adalah isi hati Tuhan untuk kita hari ini, pagi ini. Untuk kita semakin memahami akan hati Tuhan. Kita baca sama. Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Hari ini ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita semua anak-anaknya ngerti. Yaitu apa? Memberi kemenangan, memberi terobosan, memberikan kelegaan, memberikan berkat, itu tidak pernah menjadi kesulitan buat Tuhan. Amin. Tapi Tuhan itu ada hal yang Tuhan urusin, yaitu tentang apa? Sikap hati kita. Itu yang what matter the most buat Tuhan. Saya tuh nggak tahu, dari tadi saya mikir bahasa Inggrisnya itu what matter the most, itu bahasa Indonesianya gimana ya? Yang paling penting, yang paling berarti, yang paling intinya buat Tuhan itu bukan masalah berkat. Karena apa? Tuhan tuh gampang sekali untuk memberkati. Ya. Nggak peduli seberapa banyak yang kita punya, nggak seberapa penting, seberapa yang kita mampu, nggak seberapa penting yang kita bisa berikan. Itu nggak penting buat Tuhan untuk menentukan kemenangan. Tapi yang penting buat Tuhan, yang Tuhan urusin adalah sikap hati kita itu. Karena di sini dikatakan Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan engkau. Waktu itu Gideon membawa 20.000 orang Israel untuk melawan Midian. Ya. Lalu Tuhan ngomong, Tuhan nggak ngurusin berapa banyak pasukan kamu. Terus Tuhan bandingin, musuhnya berapa? Oh ya, imbang-imbang, bagus-bagus. Enggak, Tuhan nggak pernah mikirin berapa jumlah yang kita bisa kasih atau berapa kemampuan yang kita punya. Tuhan tuh malah ngurusinnya apa di sini? Terlalu banyak. Kalau banyak terus menang, nanti sombong. Jadi hari ini aku mau kamu menyeleksi 20.000 orang itu, dibikin sesedikit mungkin sampai jumlah yang aku tentukan. Lalu Gideon taat. Untung Gideon taat, ya nggak ngomong, Tuhan orang Midiannya banyak, kalau misalnya ini 20.000 aja mungkin masih kurang untuk ngelawan. Tapi Gideon taat, Tuhan ngomong terlalu banyak, nanti kalau menang dia nggak ngerasain mujizatku, dia nggak ngerasain itu adalah anugerah. Tapi mereka akan merasa itu ya karena emang kita hebat aja gitu loh, karena kita cukup banyak untuk melawan. Nah, Tuhan nggak suka yang itunya. Jadi dia mengambil akan faktor-faktor yang membuat orang Israel bisa jadi sombong. Demikian juga Tuhan tuh ngurusin itu dalam hidup kita. Kadang dia tuh bukannya nggak mau berkatin, bukannya nggak mau ngasih terobosan, tapi ada faktor-faktor dalam hidup kita yang harus diberesin dulu supaya berkat itu mengalir dan tidak ada yang menghalangi, dan kita juga nggak terhilang, dan kita juga nggak sombong saat anugerah Tuhan itu benar datang. Nah, jadi akhirnya waktu itu Gideon menyeleksi dari 20.000, kasih tahu yang takut suruh mundur, mundurlah 10.000, udah habis setengahnya. Lalu dari 10.000 itu tuh Gideon pikir cukup 10.000. Ternyata Tuhan ngomong abisin lagi. Sampai akhirnya hanya 300 orang
yang Tuhan suruh melawan. Dan Tuhan memakai caranya untuk memberi kemenangan. Jadi ada bukti lain lagi ya selain cerita ini. Kita baca di Keluaran 13 ayat 17. Keluaran 13 ayat yang ke-17. Ini adalah bukti-bukti di mana Tuhan itu gak pernah masalah untuk memberi kemenangan itu mudah. Memberi jalan keluar itu mudah. Tapi yang masalah bagi Tuhan adalah apakah hatimu, hati saya itu ready buat itu. Wadahnya cukup untuk menampung itu. Tuhan berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa Israel itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan, nah Tuhan ngurusin sikap hati lagi. Jangan-jangan bangsa itu nanti menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Lagi-lagi Tuhan ngomong, jalannya paling dekat sih ini. Jalannya yang paling cepat ini. Tapi aku gak mau. Nanti kalau tak kasih ini, tiba-tiba dia harus belum apa-apa ngadapin peperangan melawan orang Filistin, dia teringat Mesir. Hatinya berbalik daripadaku, hatinya berbalik dari jalanku, lalu balik ke masa lalunya. Balik ke dosa lamanya. Balik kepada Mesir lamanya. Itu yang Tuhan urusin. Kalau masalah memberi kemenangan, memberi perlindungan di gurun, memberikan terobosan di gurun, itu Tuhan gak masalah sungguh. Tapi yang Tuhan sungguh urusin adalah jangan sampai hati kita ini bergeser daripada Dia. Jangan sampai hati kita bergeser kembali ke Mesir. Jangan sampai hati kita ini mencintai yang dulu lagi lebih daripada Tuhan. Jadi hari ini Tuhan berkata, terobosan dalam hidup kita, breakthrough dalam hidup kita, berkat yang kau nantikan itu tidak masalah untuk Tuhan. Itu semudah membalikan telapak tangan. Tapi yang terpenting untuk kita lakukan adalah menjaga hati, menjaga posisi hati kita ini. Tetap in tune sama Tuhan. Ya. Nah, hari ini saya mau ngasih sebuah contoh. Saya itu beberapa hari yang lalu menemani anak saya membuat project science online. Karena ini hari libur dan anak-anak gak kemana-mana, saya putar otak supaya gak main gadget terus. Cara gimana? Saya daftarkan mereka ke online science project. Jadi nanti dikirim sama pusat sainsnya alat-alat peragaan gitu. Lalu nanti Zoom hari ini jam segini. Nanti ada guru yang mengajari. Lalu anak saya akan mengikuti setiap arahan-arahan dari guru itu. Zoom online ya. Nah lalu suatu hari saya menemani anak saya. Ada satu proyek dia yang menarik dan sesuai sama firman ini. Ya. Yaitu apa? Dia diajarin oleh gurunya tentang fisika. Ya. Fisika, Kean loh ini masih kecil. Tapi dia udah diajarin fisika. Fisikanya adalah bagaimana air itu mengalir dari apa? Tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Boleh ditampilkan gambarnya. Ya. Nah ini dia. Bonus foto tangan anak saya yang ipel-ipel. Nah, ini proyeknya. Guru yang ngomong, anak-anak, air itu selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, sekarang kamu susun dulu. Jadi waktu pas datang paketnya itu gelasnya belum tersusun seperti ini. Gelasnya masih tumpuk-tumpuk, diselotipin gitu. Jadi Kean suruh bukain gelasnya. Lalu kamu ingat itu ada gelas yang bolong. Masukin sedotan. Lalu gelas yang nggak bolong taruh di bawahnya posisinya gitu. Nanti kalau udah airnya yang warna biru dituang dari atas. Nah Kean ini nyusunnya asalan. Ya, namanya juga anak 5 tahun. Jadi sedotannya mencong ke kanan ke kiri. Terus itunya apa? Gelasnya nyusunnya mencong-mencong. Nah saya tahu persis, terus dia buru-buru pengen
Tadinya ini udah rapi, ini udah saya rapiin ya saudara. Tadinya sebelumnya itu mencong-mencong, sedotannya ada yang ke kanan ke kiri nggak jelas. Lalu tumpukan-tumpukannya juga mencong-mencong ya. Istilahnya kalau kena air pasti udah ambruk aja. Lalu saya ngomong Kean, ini harus disusun yang benar dulu gelas-gelasnya. Kalau enggak nanti begitu airnya ngalir banjir kamarnya. Sedotannya soalnya kanan kiri, wah ya udah nanti jadi shower semua ya kan. Jadi kamu jangan buru-buru nuangin cairannya dulu. Kamu harus susun sampai sedotannya itu lurus nih kayak gurunya ngajarin tuh. Lurus. Nah jadi nanti biar bisa kayak air terjun dari sini turun sini turun sini turun sini sampai gelas yang terakhir. Jadi kamu jangan buru-buru. Susun dulu yang benar, lalu dia dengan bantuan saya tentunya menyusun gitu ya. Sedotannya di baris, harus satu arah. Terus yang geser-geser gelas plastiknya disusun yang benar. Lalu setelah tersusun rapi, lalu mulai dituangkan dari tempat tinggi. Langsung turun. Kok bisa ya mah? Tadinya warna merah, warna itu akhirnya warnanya jadi satu, tercampur dan lain-lain. Aku bilang bisa, tapi kamu harus susun yang benar dulu. Karena kalau kamu gak susun yang benar, nanti begitu airnya mengalir, kocrat-kacrit kemana-mana dan bahkan ambruk ini menaranya. Saya mendapat pelajaran dari sini. Bagaimana menuangkan berkat, memberikan terobosan, memberikan apapun. Itu gampang buat Tuhan, seperti segampang menuangkan air itu. Tapi yang terpenting buat Tuhan bukan masalah nuangkan airnya. Tapi dia ngurusin hati kita. Dan tugas kita adalah menata hati ini. Untuk selalu apapun yang terjadi, kita tetap selalu terarah kepada Tuhan. Iman kita tetap teguh percaya. Sehingga saat apapun yang kita rindukan itu datang, Tuhan tidak mendapati kita ambruk. Tuhan tidak mendapati kita berkatnya kocar-kacir kanan kiri gak karuan. Tapi dia tetap ingin kita steady, berdiri tegak dan mencintai dia, mengasihi Tuhan lebih dari berkat dan lebih dari apapun yang dia berikan. Hari ini jangan sampai kita tidak merasa Tuhan kok lama sekali. Kemarin Sasa kasih tahu, kalau kepompong itu dipotong, istilahnya cari jalan cepat, cari jalan yang gampang aja. Tuhan berkata nanti kamu gak bisa terbang nak. Tapi Tuhan selalu mencintai proses. Dan kita juga harus belajar mencintai proses Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Itu adalah cara Tuhan merapihkan susunan gelas kita. Itu cara Tuhan merapihkan motivasi kita. Itu cara Tuhan merapihkan akan sikap hati kita. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang Tuhan tuangkan dalam hidup kita, kita bisa menampungnya dengan sempurna. Amin. Jadi kalau kita mempersiapkan segala sesuatu pas di hati Tuhan, otomatis saat dicurahkan anugerah dan berkat serta semua tuntunan Tuhan itu jalannya enak. Sepertinya kalau kita sudah pas yang namanya memasang Waze atau Google Map, begitu tek dipasang sudah ya, lalu kita jalan, maka Google Map itu akan melakukan segala sesuatu seperti yang dia lihat dari atas. Demikian juga dalam hidup saudara. Paskan dulu, bereskan dulu. Ya. Kalau kita sudah beres semuanya, nah begitu sudah beres, wadah kita sudah siap, itu otomatis sedang menantikan waktu Tuhan untuk mencurahkan semua rencana Tuhan dalam akhir zaman ini. Apa yang dicurahkan? Ingat akan khotbah awal tahun ya, bahwa 3 tahun ke depan itu bukan sekedar lawatan jiwa-jiwa,
tapi ada lawatan perkara jasmani. Ya. Jadi ini itu tetap berlaku walaupun saat ini yang kita dengar itu tentang COVID-19, ada varian baru, ada ini, ada itu, segala macam yang membuat bising telinga kita. Tapi saudara jangan sekali-kali seperti yang kemarin saya katakan, pasang akan kacamata kuda ya. Fokus dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan, fokus dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Bahwa 3 tahun ke depan ini fokus kita jangan kepada sekitar kita, tapi fokus kita kepada ada tuaian, ada lawatan, ada berkat Tuhan. Mazmur 91, Yesaya 60 akan menjadi milik saudara dan saya. Siapkan hati, ya, siapkan hati, jangan sampai wadah yang kita siapkan ini dikotori dengan hal itu. Nanti berkatnya datang, kotor berkatnya. Karena apa? Kita dipusingkan dengan segala sesuatu. Bukan berarti kita itu menyepelekan, tidak. Ya, kita tetap membuat yang dinamakan protokol kesehatan, kita patuhi ya, apa yang diberikan kepada pemerintah, adanya suatu pembatasan dipatuhi. Selama kita melakukan akan bagian kita, Tuhan akan menyatakan semua rencananya atas hidup saudara dan saya. Benahi dulu, siapkan dulu wadahmu. Ya, seperti tadi Sofi katakan, Kean ditata, masih kecil. Mungkin saudara masih seperti anak kecil. Pletot gak bisa nata dengan baik. Ya. Ditata dulu. Dan siapa yang membantu kita menata? Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Tuhan Roh Kudus beri kepadaku kemampuan untuk nata yang mana yang harus saya tata, yang mana yang harus saya potong, yang mana yang harus saya buang, dan yang mana yang saya tambahin. Itu Roh Kudus yang bisa menolong saudara. Begitu Roh Kudus menolong saudara, hati sudah disiapkan ya, pasti anugerah Tuhan itu melimpah. Kemarin kita mendengar tentang Sasa mengatakan, kenapa Daud harus mengalami sesuatu, kenapa Yusuf harus mengalami sesuatu, kenapa Yakub juga menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Yaitu sedang ditata. Ya, sedang ditata. Semua sudah beres. Yusuf jadi penguasa, menjadi berkat ya, untuk setiap orang, baik bangsa Israel maupun bangsa Mesir dan bangsa seluruh dunia. Kita percaya dan yakin Indonesia ini akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa untuk menjadi berkat, saudara. Kemarin 2 hari yang lalu kurang lebih saya telepon-teleponan sama Ibu Esther ya. Lalu Ibu Esther mengatakan, kalau saya itu pikirkan, gak nyangka saya itu kok akhirnya bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dia bilang begitu. Dia gak pernah menyangka dia harus ada di Australia. Saat dia mau berangkat ke Australia, itu dia tuh merasakan sedihnya luar biasa. Karena dia bilang, aku gak punya teman, gak punya saudara di sana. Seolah-olah aku tuh kok dibuang ya Ci. Saya bilang, Tuhan punya rencana. Kenapa saudara saya semua di Indonesia? Saya harus ada di Australia. Tuhan punya rencana. Ya. Dalam perjalanan ke sana dan dia selama di sana bukan berarti dia enak. Ya. Banyak hal yang dia alami. Tapi singkat cerita sekarang ini, dia adalah salah satu dari orang, ya dia memang warga negara sana, tapi dia adalah dapat dikatakan lahir di Indonesia, ya dapat dikatakan orang Indonesia dulunya. Walaupun warga negaranya sudah berpindah, tapi dia dapat dikatakan adik saya dan tetap adik saya ya. Nah,
waktu dia di sana ini sekarang dia dipilih satu-satunya untuk mendapatkan suatu kartu ya, untuk bisa membeli atau mendapatkan jatah dari food bank. Ya. Jadi setiap hari Selasa dia bilang dia itu pergi ke food bank. Food bank itu biasa sepertinya gudang makanan. Ya. Gudang makanan yang bisa diambil secara gratis. Ya. Dan akhirnya setiap hari Selasa dia itu bawa yang namanya mobil besar sekali. Roti segede-gede segini, roti tawar ya. Itu banyaknya luar biasa. Boleh kamu ambil seberapa banyaknya ya. Terus susu yang sebesar-besar ini, sabun, terus shampoo, coklat, pokoknya semua makanan, sayur-sayuran ya. Terus makanan kalengan. Itu boleh digratisin ya. Kecuali misalnya ada barang-barang elektronik itu dibeli dengan harga yang sangat-sangat murah. Mungkin kadang-kadang cuman berapa dolar gitu ya. Itu semuanya komplit saudara. Dan apa yang dia lakukan? Sekarang dengan lockdownnya Australia, dengan dia di sana itu bisa mendapatkan ini semua, lalu dia itu mulai mencari seperti yang Sasa lakukan. Kalau Sasa mencari orang-orang yang jompo-jompo, kalau Esther juga mencari orang yang jompo, tapi bukan yang lonely, dia dikatakan opa-opa, oma-oma yang sudah istrinya atau suaminya meninggal, yang sudah tinggal sendiri, nggak punya kerjaan. Memang di sana kan dapat uang pensiun ya, tapi sangat sedikit. Nah, jadi dia itu bisa bagiin setiap hari Selasa, bagiin roti, bagiin susu, bagiin makanan, bagiin sayur, bagiin buah-buahan. Ya, lah saya bilang sekarang ini kan kamu nggak boleh ketemu. Iya Ci, sekarang ini caranya saya telepon. Oke, ini di depan pintu kamu sudah saya siapin makanan gitu. Nah, itu bukan hanya orang Australia, orang Sri Lanka, orang Cina, orang Vietnam, orang Korea, ya, dan banyak sekali orang yang dari Amerika yang pindah ke sana. Itu yang dalam keadaan minim itu ya. Mereka bisa mendapatkan makan. Dan sampai mereka bilang, saya kok melihat kamu itu seperti malaikat. Nah, dengan banyak bicara melalui telepon, itu yang membuat dia bisa memberkati. Pada saat mereka mengatakan keluhan mereka sakit, bisa didoakan. Walaupun gak bisa tatap muka, tapi bisa menjadi berkat. Tapi sebelum dia menjadi berkat, sebelum Tuhan itu memberkati sampai bisa menjadi saluran berkat, dia harus dididik dulu. Sangat dididik oleh Tuhan. Nah, sekarang dia merasakan, ya Tuhan, ini loh rencanamu. Tapi sesudah apa? Mempersiapkan wadah yang besar ya, dan bersih di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu bisa memberkati. Siapkan diri untuk kita, untuk lawatan tahun ini. Tuhan, aku siapkan wadahku, aku persiapkan. Kau didik apapun, percaya nanti waktunya Tuhan curahkan berkat, kita bisa menjadi berkat pada setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang kau sudah siapkan buat kami. Terima kasih buat selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kami selama 1 jam ini boleh mendengar akan firman-Mu untuk menjadi dasar dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami menghadapi apapun, kami akan mempunyai jalan pikiran yang daripada-Mu.
Tuhan, apakah Engkau sedang mendidik kami saat ini? Apakah Engkau menyatakan bahwa hidup kami sudah pas di hatimu, bersih di hadapanmu, dan kami siap menerima akan segala berkat aliran yang daripadamu turun atas kami. Kami boleh menikmati dan kami boleh salurkan kepada orang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Dan saat ini kami datang di hadapanmu Tuhan. Kami tetap mau berdoa dan mendukung kepada Bapak Presiden kami yang saat ini banyak mengalami terpaan Tuhan. Banyak mengalami segala suatu masalah yang menimpa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau topang Bapak Presiden kami, berikan kekuatan ekstra Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan otak yang brilian untuk dapat mengambil semua keputusan yang pas di hati-Mu. Beri kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, orang-orang yang ada di sekitarnya, semua pejabat-pejabat pemerintah yang ada di sekitarnya, biarlah benar-benar mendukung secara unity sampai apa yang nasihat-nasihat yang diberikan adalah nasihat-nasihat yang pas di hati-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, semua aparat negara kami buat tetap unity untuk mengatasi akan segala kemelut yang ada di bangsa dan negara kami. Ya Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi akan bangsa ini. Engkau akan mengentaskan semua yang terjadi di bangsa ini. Engkau berikan solusi Tuhan. Apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi buat bangsa kami Tuhan. Buat rakyat Indonesia ini. Buat solusinya Tuhan. Buat dapat mengatasi. Kami berdoa buat setiap pasien-pasien yang ada. Kami mohon Kau beri kekuatan dan kemampuan sampai mereka bisa mengatasi akan sakit penyakitnya dan bisa mengalami kemenangan untuk mengatasi segala kelemahannya. Kami percaya Tuhan, roh kekuatan, roh yang berasal daripadamu, roh kesembuhan yang daripadamu, Engkau berikan kemampuan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, Engkau taburkan kepada setiap yang sakit Tuhan. Percaya kepadamu bahwa segala yang dialami Engkau lebih kuasa daripada semuanya. Buat mereka mempunyai jalan pikiran yang seperti ini Tuhan. Dilepaskan daripada rasa ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi matanya memandang kepadamu bahwa masih ada jalan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami berdoa bagi saat ini yang mendengar akan streaming ini Tuhan. Dimanapun juga mereka berada. Apabila mereka dalam menghadapi suatu perkara-perkara yang kritis. Maupun perkara-perkara yang saat ini menghadapi akan COVID. Kami berdoa saat ini. Buat jalan pikirannya berubah Tuhan. Untuk menyerahkan semua kepadamu. Masih ada jalan. Saat masih ada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biar mereka tetap Kau ubahkan untuk mengatakan masih ada jalan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, semua pertolongan dan obat yang diberikan, Engkau yang bekerja membuat mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami mengucap syukur, kami boleh berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa saat ini Tuhan. Semua bencana yang Kau izinkan terjadi buat bangsa kami. Buat semua secara minimal Tuhan. Sampai tidak mengalami suatu korban yang terlalu besar. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami akan masuk dalam pengurapan. Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami olesi minyak ini.
maka terjadi berlapis-lapis. Perlindungan ada pada kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami ini, mata yang mempunyai pandangan yang seperti Yesus memandang. Buat telinga kami ini kau beri filter Tuhan, untuk menolak semua yang tidak baik, yang tidak kami dengar. Tapi perkara yang positif, itulah yang boleh masuk dalam hidup kami. Biarlah bibir mulut kami ini dijaga Tuhan, untuk tidak memperkatakan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Tapi buat perkataan kami, keluarnya adalah perkataan yang selalu membangun akan semua dan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, pegang hati kami, biar hati kami menjadi hati yang berkenan di hati-Mu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami dengan tangan dan kaki kami Tuhan. Pimpin Tuhan sampai kami hari ini menerima berkat yang daripada-Mu, jatah yang Kau siapkan buat kami. Biarlah semua pintu yang tertutup menjadi terbuka, semua pekerjaan kami terselesaikan, tidak ada satupun pekerjaan kami yang gagal. Engkau pertemukan dengan orang-orang kunci, sehingga benar-benar semua rencana-Mu kami dapat terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami ini Tuhan, Engkau yang akan menolong sehingga perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau. Kami percaya mujizat tetap ada dan bisa berlaku buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.